Dari setiap indukan yang menetaskan anak, kita akan bisa sortir calon-calon jago muda yang punya kualitas bagus. Nih, dia dekat dengan kita ini sedulu. Nih, ini posturnya sudah terbentuk. Nah, itu artinya apa? Inilah calon-calon potensi duit kalau yang seperti ini dipelihara dengan baik dan benar. Ya, jadi nilai jualnya bukan lagi di bawah 100.000. Ya, minimal 200.000 dalam usia 5-6 bulan, tetapi dengan postur bagus. Saya sepakat ketika ada konten teman itu yang mengatakan bahwa budidaya ayam Bangkok bisa menghasilkan jutaan. Itu saya sepakat, dan itu sesuatu yang nyata, ya, dengan beberapa catatan. Memang harus ada skema pemeliharaan dari anakan ayam Bangkok itu hingga ke masa pembesaran, sehingga ada satu skema berkelanjutan mengenai anakan ayam yang dipelihara, sehingga pada akhirnya ada kontinuitas, ada kepastian keberlanjutan dari anakan ayam sampai hingga usia 4,5 bulan. Jadi seperti anakan ini, ya, ini relatif posturnya juga dibentuk untuk menjadi postur jagoan atau postur jago ketika memang dia menjadi anakan yang calon jantan, ya. Perhatikan. Nah, ini artinya diproyeksikan dia akan mempunyai nilai jual tinggi ketika sudah jadi jago-jago muda, sehingga harganya juga bukan menjadi harga-harga seperti ayam di pasaran. Jadi dari sekarang berarti biaya proses pemeliharaannya itu adalah proses pemeliharaan untuk menghasilkan uang, ya. Nih, dengan pola leher yang seperti ini, di mana tempat makanannya itu dibuat tinggi sehingga paruh bisa tetap meraih tempat makan, itu berarti membentuk itu ayam-ayam muda demikian ini akan menjadi calon jago yang akhirnya bisa saja posturnya seperti ini. Ini relatif adalah ayam, ya, jago turunan Black Bull ini, ya, yang kalau di sosialisasikan ini harganya sudah dibuat patokan 250.000, sehingga kalau diandaikan punya sekitar 10 atau 5 atau 4, berarti sudah ada kepastian harga jual itu sekitar 4 kali 250 berarti 1 juta. Nah, kalau diandaikan dia mau tiap bulan menghasilkan nilai 1 jutaan, ya, berarti harus dibentuk satu skema bisnis proses pemeliharaan dari ayam-ayam yang dari mulai usia sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, sampai pada akhirnya jumlah ayam jago tertentu bisa kontinuitasnya terjamin. Dan ini usia 3 bulan, ya. Ini mereka ngumpul. Ini usia 2,5 bulan. Ini usia 2,5 bulan. Jago muda ini usia 5 bulan. Ini juga diproyeksikan punya nilai jual di luar harga pasaran, dan kalau ada memang
channel teman yang mengatakan budidaya ayam itu bisa menghasilkan tiap bulan jutaan, itu saya setuju, tapi dengan skema proses pemeliharaan dari ayam-ayam yang memang secara khusus itu dibentuk untuk menjadi ayam dengan postur-postur demikian ini. Dipilih untuk kemudian dijadikan calon jago yang bagus dari tingginya, dari paruhnya, dari kemudian juga porsi antara leher sampai ke ekor, dan juga kemudian nanti ada proses pemeliharaan tersendiri dalam perawatan jago. Nah, ini juga turunan dari Black Bull ini. Ini juga masih usia 5 bulanan ini, belum ada jalunya ya. Jadi di sinilah prospek budidaya menjadi bagus ketika memang kita punya skema pemeliharaan ayam-ayam yang kita bisa telusuri gennya, silsilahnya dari sejak dia menetas sampai kemudian masuk ke fase-fase pemeliharaan seperti ya yang di kandang ini, dimana memang perlu ketekunan, perlu kesabaran, dan juga perlu satu proses pemberian pakan yang memang terawat. Jadi ayam-ayam ini diproyeksikan akan menjadi ayam-ayam aduan. Nanti akan diseleksi mana yang kira-kira memang berpotensi untuk menjadi ayam jago muda dengan nilai jual yang lebih tinggi. Dan semua tidak terjadi secara simsalabim atau dalam cepat, tetapi diperlukan ketekunan dan juga kesabaran, dan juga kemudian itu ketelatenan dalam membuat ayam-ayam jago muda itu punya nilai jual yang tinggi, sehingga diproyeksikan setiap bulan itu bisa akan nantinya menjadikan cuan atau hasil yang positif setelah dikurangi dengan biaya-biaya pakan dan biaya-biaya lain. Itu relatif dia masih surplus nilai jualnya. Nah, jadi dengan memilih jejalon-jejalon muda dari gen-gen unggulan dan dirawat dengan baik dan benar, maka tentu jejalon muda seperti ini yang berusia 5 bulan ini bisa dinaikkan nilai tambahnya. Jadi harganya bukan lagi harga pasaran kampung, tetapi harga buat para pehobi laga, pehobi abar ya, tentu dengan beberapa tanda-tanda fisik sebagai jago-jago yang akan berpotensi menang di galangan. Jadi merawat jago-jago muda itu berarti memperbesar potensi untuk mendapatkan penghasilan. Jadi dengan merawat jago-jago muda seperti ini berarti kita sudah punya potensi pemasukan. Nah, artinya kalau ini ada 4 ekor dan ini dirawat dengan baik, dan perhatikan ini posturnya juga relatif tinggi-tinggi, bagus. Ini dalam masa perawatan untuk meningkatkan bobot dan memperbaiki kekuatan tulang ya, maka ini tentu nilai jualnya akan lebih bagus. Nah, artinya apa? Jago-jago muda yang dirawat dengan baik untuk menjadi jagoan dan jantan di abar, maka kita akan punya potensi penghasilan jutaan tiap bulan.